Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa kesempatan untuk sharing terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam. Perkenalkan saya Hendro Wibowo. Ya, aktivitas yaitu mengajar di SEBI dan kemudian juga di UIN. Selain itu beraktivitas di beberapa lembaga keuangan, ya, di PPRS, kemudian di fintech syariah, dan kemudian juga di lembaga bisnis ya, di fashion, dan di satu platform marketplace, dan kemudian terkait juga dengan pelatihan. Itu mungkin sedikit perkenalan terkait dengan aktivitas saya, dan alhamdulillah sampai saat ini sekitar ada berapa 6 buku ya yang sudah bareng dengan rekan menuliskan. Yang terakhir ini terkait dengan pasar modal, penerbit dari Salemba 4. Yang sebelumnya mungkin sempat, saya nggak tahu di grup ini apakah sudah mendapatkan linknya, ya, terkait dengan investasi keuangan haji BPKH. Dan itu semakin menarik karena memang pembahasannya cukup menarik, dan di situ kita tuliskan sebenarnya apa yang menjadi aktivitas dari BPKH to Z-nya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, tahun ini kami juga diminta lagi untuk menuliskan terkait dengan spesifik SBSN ya. Jadi investasi yang terkait dengan surat berharga yang dilakukan oleh BPKH ya. SBSN dalam bentuknya adalah SDHI. Surat terkait dengan surat berharga dana haji ya, Indonesia SDHI. Mungkin itu, Mbak. Ya, terima kasih Bapak atas kenalan singkatnya. Nah, Hmm. tadi kita bahas sedikit nih Bapak tentang ekonomi di Indonesia, di mana Hmm. sekarang mulai marak penggunaan sistem ekonomi Islam dalam lembaga perbankan, seperti contohnya lembaga perbankan syariah. Nah, terus kita jadi muncul pertanyaan nih Bapak, apa Ya, sih perbedaan dari sistem ekonomi Indonesia dan sistem ekonomi Islam? Apakah keduanya ini memiliki suatu hubungan gitu Pak? ya, kalau kita bicara tentang eh, perbedaan ya, kalau ekonomi Indonesia itu kan ibaratnya ekonomi yang diterapkan di suatu negara, dalam hal ini adalah Indonesia. Di dalam slide saya sebenarnya udah dituliskan ya, semenjak apa perbedaan antara ekonomi konvensional dan kemudian bagaimana dengan ekonomi Islam. Nah, kalau kita lihat di dalam slide itu ada beberapa masa, misalnya pada saat masanya Thomas Aquinas ya, merkantilisme 1270, dan kemudian masuk ke Kine ya, Kisne 1700-an. Dan di situ kan terjadi ada missing, ada gapnya sekitar 500 tahunan. Dan sebenarnya kalau kita lihat siapa yang berjaya pada masa itu. Nah, ini yang kadangkala nggak fair ya untuk dituliskan. Padahal pada masa itu kalau kita melihat dari sistem Islam, dalam hal ini adalah peradaban Islam, nah masa-masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin itu kan 600-700-an, kemudian masuk Bani Umayyah ya. Kemudian disitulah Bani Abbasiyah 800-an hingga sampai Abbasiyah 1, Abbasiyah 2 ya. Dan cukup panjang sebenarnya. Nah, pada masa-masa itu pada masa-masa memang terjadinya masa kejayaan Islam di Abbasiyah. Bahkan kalau kita lihat satu khalifah, katakanlah Harun al-Rashid dan kemudian Al-Ma'mun, itu kan membuat suatu ibaratnya perpustakaan, pusat pusat perpustakaan.
Jadi beberapa buku-buku ya literatur dan lain sebagainya. Dan kita lihat Khalifah Harun Ar-Rasyid menyuruh satu ulama ya namanya Abu Yusuf ya. Nah, bedanya ditulis kitab Al-Kharaj ya dengan Abu Ubaid juga pada saat itu kitab Al-Amwal. Nah, ini salah satu referensi-referensi yang terkait dengan public finance lah bicara tentang keuangan publik. Nah, ini bicara ekonomi Islam ya. Artinya ini sejarah dan kemudian kan turun-turun ya sampai masuk satu peradaban di suatu negara. Begitu juga kalau kita lihat akhirnya kan 1776-an ya dengan yang sangat populer monumental Adam Smith The Wealth of Nation-nya. Tapi sebelumnya kan Adam Smith menulis The Moral of Sentiment 1750-an. Nah, jadi artinya sebelum dia menulis The Wealth of Nation 1750-an The Moral of Sentiment kan memang dalam menggerakkan suatu perekonomian harus ada nilai-nilai, ada moral dan lain sebagainya. Sampai turun kan ya neoklasik dan akhirnya masuklah dan ya akhirnya masuk ke beberapa negara dan lain sebagainya. Dalam hal ini adalah di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang sistem ekonomi tadi negara-negara dan kita lihatlah bahwa mereka pun saja dan di dalam bahan itu saya juga tuliskan ada satu buku yang dituliskan oleh Paul Ormerod ya itu The Death of Economics ya. Nah, the death of matinya suatu ekonomi ya, matinya ilmu ekonomi dan kita bisa atau sistem ekonomi dan ini 1900-an ya 94. Nah, ini kan sebenarnya mengungkapkan bahwa sistem ya kita bisa lihatlah di Cina pun juga sistemnya apakah sistem yang di ekonomi yang dilakukan sekarang ini atau diterapkan sekarang ini sama dengan sistem ekonomi yang tempo dulu kan seperti itu dan kita bisa katakan tidak kan begitu juga dengan Indonesia kan liberal lah macam-macam kan dan akhirnya ya hingga sampai sekarang kan berubah sistem ekonomi. Tapi kalau bicara tentang ekonomi Islam ya artinya bahwa apa yang di dustur dalam dustur ilahi dalam hal ini adalah Al-Quran dan kemudian As-Sunnah nilai-nilainya prinsip-prinsipnya itu sampai mau negara manapun menerapkan itu paling tidak sama tidak ada yang menjadi hal yang berbeda ya kan hingga mungkin saat ini yang populer yang ibaratnya diterapkan di beberapa negara lah termasuk di Indonesia yang kalau kita lihat di dalam slide saya juga saya tuliskan artinya memang momentum munculnya ekonomi Islam ini ya pada tahun 1970-an ya mungkin diawali dengan lahirnya Islamic Development Bank ya 1975 beroperasi dan itu kan sebenarnya munculnya isu-isunya kan tahun 1973 terjadi konflik ya Israel dengan negara-negara Timur Tengah dan akhirnya kan 1975 IDB beroperasional dan memang tujuannya adalah karena itu pendiri-pendirinya adalah OKI, negara-negara OKI dan memang kan untuk mensupport lah negara-negara Islam, negara-negara OKI yang memang untuk memperbaiki, memulihkan dalam hal ekonomi, keuangan dan kemudian bicara tentang bisnis Islam. Nah, artinya kalau bicara ekonomi Islam menurut zaman Rasulullah sampai sekarang pun apa yang nilai-nilai yang diterapkan dan lain sebagainya misalnya dalam hal tidak boleh riba kan tidak boleh goro dan lain sebagainya sampai sekarang pun masih sama tidak ada hal yang berbeda kan begitu. Nah, tinggal memang yang dilakukan sekarang ini adalah pendekatannya. Kalau dulu kan concernnya kepada, nah ini yang sangat menarik ya. Kalau sekarang, kalau dulu concernnya adalah terkait dengan sektor real dan kemudian sektor sosial. Ya pendekatan pada masa dulu, masa Rasulullah, para sahabat dan kemudian Khulafaur Rasyidin dan kemudian masuk kepada Bani Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kekinian itu memang dan kita bisa lihat perkembangan tentang ekonomi Islam
lebih apa, makanya yang sangat populer adalah di dalam keuangan kan, yang kita kenal adalah dengan keuangan Islam. Nah, karena itu pendekatan yang populer ya dilakukan di awal, dan sekarang walaupun sekarang saya pikir alhamdulillah sudah, artinya concernnya tidak hanya keuangan Islam tetapi sudah masuk ranah ke ekonomi sektoril ya, maupun juga sektor sosial ya. Dan sekarang alhamdulillah sektor sosial kan bukan hanya zakat tetapi juga bicara tentang instrumen lain yaitu wakaf. Nah, itu Mbak. Wah, mantap nih. Bapak, terus saya tadi Bapak sempat menyebut tentang zakat dan wakaf. Nah, Ya, saya pernah ada salah satu kelas di kampus saya, di sana kita membahas tentang zakat dan wakaf ya, sebagai menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, menurut Bapak, ya. itu bisa nggak sih Pak? Atau mungkin memang zakat dan wakaf itu memang cukup diurus oleh lembaga yang berwenang atau memang sudah mencakup ke urusan negara gitu Bapak? Ya, kalau merujuk dari ayatnya khudz min amwalihim sodakotan tutohirum wa tuzakihim biha dalam surat At-Taubah. Khudz itu kan ambillah min amwalihim, sebagian dari harta. Nah, artinya itu sebenarnya bahasanya adalah suatu bahasa paksaan seperti apa yang dilakukan oleh seorang khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, khalifah pada saat itu kan menerapkan dua kebijakan. Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar menerapkan dua kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah terkait dengan kebijakan memerangi orang yang murtad, ya kan, perang Riddah. Nah, yang kedua adalah yaitu orang yang tidak membayar zakat itu juga diperangi. Nah, karena memang konteks saat itu pada masa Rasulullah, ya begitu juga Khalifah Abu Bakar, itu salah satu menjadi sumber pendapatan adalah ya zakat ya, dan itu 2 Hijriah ya, kewajiban zakat, dan kemudian beberapa pendapatan termasuk ghanimah dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya itu memang harus diatur. Nah, oleh sebab itu maka begitu juga pada masa Umar bin Khattab, dan kelembagaan Baitul Mal itu secara formal dimulai dalam bentuk diwan ya, dalam bentuk suatu lembaga, itu diawali dengan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, artinya kalau masa Rasulullah keluar masuk kan, first in first out kan bahasanya begitu. Nah, kemudian kalau Khalifah Umar bin Khattab bahkan banyak ijtihad juga. Nah, artinya artinya gini, pada masa Khalifah Abu Bakar itu kan porsinya cukup besar untuk mualaf ya, karena orang banyak masuk Islam dan lain sebagainya. Dan kemudian pada masa Umar bin Khattab dibuat suatu kelembagaan, dan artinya pemasukan dari zakat ya kemudian nanti dikeluarkan memang sesuai dengan astaf. Nah, tapi kita bisa lihat konteksnya adalah mungkin dulu pada masa Khalifah Abu Bakar banyak mualaf, jadi porsinya mungkin bisa jadi lebih besar selain fakir dan kemudian miskin. Nah, itu beberapa lah bentuk-bentuk seperti itu yang dilakukan ya. Begitu juga sebenarnya pada masa Bani Umayyah yang kita kenal adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Ini yang kalau masanya Bani Umayyah itu adalah istilahnya monarki heredatis, artinya kerajaan yang turun menurun, ya kan? Tapi satu khalifah yang tidak berasal dari keturunan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya ini keturunannya juga Umar bin Khattab, dan itu kan membuat kebijakan yang luar biasa. Artinya harta Baitul Mal pada saat itu bahkan melimpah, dan sehingga beberapa kebijakannya adalah misalnya yang belum menikah itu kan diberi tunjangan yang cukup besar kan begitu. Nah, jadi memang disegerakan untuk yang belum menikah untuk menikah. Nah, itu artinya dikelola oleh negara. Nah, oleh sebab itu maka di Indonesia pun amandemen dari undang-undang ya 39 tahun 99 tentang, tapi undang-undang ini kan tentangnya adalah pengelolaan zakat, bukan tentang zakat. Artinya masih belum belum secara komprehensif. Dan ini kan undang-undang amandemen undang-undang menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
dan memang sudah beberapa diusulkan. Ya, salah satunya adalah zakat bisa menjadi sebagai pengurang pajak kan begitu. Nah, jadi saat ini masih zakat sebagai pengurang pendapatan tidak kena pajak, ya PTKP ya. Nah, artinya baru sebatas itu. Idealnya adalah bahwa zakat ini sebagai pengurang pajak. Jadi kalau misalnya dia membayar zakat, nah dia pajaknya bisa akan berkurang. Jadi artinya bahwa kalau kayak begitu kan sudah diakomodir zakat ini menjadi pendapatan suatu negara. Tapi sekarang alhamdulillah ya beberapa mungkin masuk di wilayah Aceh, Aceh dengan penerapan konun, dan itu kan zakat menjadi pendapatan daerah mereka ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah ini memang perlu tahapan, tapi untuk pengelolanya alhamdulillah kan. Artinya ya memang ini perlu bertahap ya. Artinya sudah ada Basnas ya menangani itu, Badan Amil Zakat, walaupun saat ini masih bersifat dua ya aktivitasnya, baik dia regulator iya, operator juga masih kan begitu. Nah memang idealnya kedepannya adalah paling tidak regulator sendiri dan kemudian operator juga sendiri gitu ya, sehingga independensi ya dan lain sebagainya pengelolaannya itu bisa benar-benar saya pikir itu perlu tahapan, tapi saat ini ya alhamdulillah kan begitu. Tapi dengan adanya muncul undang-undang ini 23 tahun 2011 itu paling tidak menjadi pengontrol. Sekarang kan kalau dulu, nah ini salah satu adalah karena dulu saya juga pernah diambil ya di lembaga amil zakat. Nah kalau dulu itu banyak yayasan-yayasan dan lain sebagainya kan, sehingga bebas mereka untuk menghimpun dana zakat. Dengan adanya regulasi ini dan aturan turunannya ya, artinya baik itu peraturan Menteri Agama, PMA ya, dan kemudian peraturan Basnas dan lain sebagainya, itu paling tidak bagi yayasan atau apa, kalau dia ingin menghimpun dana-dana zakat, dia harus menggandeng lembaga amil zakat. Istilahnya kan kalau melalui Basnas dia UPZ ya, unit pengumpulan zakat, atau kalau bagi lembaga amil zakat, yaitu dia menjadi MPZ-nya, mitra pengelola zakat, kan seperti itu. Jadi legalitasnya tetap, dan itu konsolidasi. Dan satu sisi yang menarik adalah alhamdulillah dengan adanya kayak begini, sehingga berapa total penghimpunan lembaga amil zakat dan kemudian baik penghimpunan maupun penyaluran itu terdatabase dengan baik. Ya, sehingga meminimalisir untuk terjadinya tumpang tindih ya dalam hal tadi untuk pendistribusian atau penyaluran dana dan lain sebagainya. Nah ini mungkin tata kelola yang dalam hal ini adalah perlahan lah untuk diperbaiki. Nah itu untuk zakat. Begitu juga sektor sosial sekarang baru hari ini alhamdulillah namanya program Kalisa ya untuk wakaf. Kalisa itu Wakaf Peduli Indonesia. Itu gerakan Kalisa yang baru-baru aja, baru siang tadi lah pukul 2 ya waktu Indonesia Barat, BWI bersama dengan Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah ya, ada wakupnya juga. Nah itu meluncing gerakan namanya Kalisa, gerakan wakaf peduli Indonesia. Jadi wakaf ini sebenarnya kan juga berperan ya selain zakat ya. Kalau zakat saya pikir memang sesuai lah dengan inama sodako tulil fukaro ya kan, fukaro wal masakin wal amilin ya, kemudian mu'alaf gharimin, orang yang berhutang ya kan, hamba sahaya ibnu sabil wa fisabilillah faridatan minallah, kan paling tidak ada 8. Memang itu untuk konsumtif, tapi untuk yang bersifat infrastruktur, bersifat artinya selain konsumtif ya. Nah ini peranan wakaf sebenarnya. Jadi selain zakat juga wakaf ini berperan. Ini sektor sosial sebenarnya. Ya selain konsumtifnya zakat, infak sedekah. Nah untuk non konsumtif artinya untuk yang produktif ya, untuk infrastruktur. Nah ini mainkan wakaf. Nah, beberapa program kan misalnya pengadaan alat tes, rapid test atau swab ya kan, berbasis wakaf kan begitu kan, itu saya pikir cukup menarik sehingga tidak dibebankan ya dengan ke masyarakat yang misalnya rapid test hingga ratusan ribu kan itu. Nah ini sebenarnya instrumen-instrumen dalam Islam kalau ini benar-benar diimplementasikan, saya pikir kemaslahatannya jauh lebih besar. Itu Mbak. Baik Bapak. Bapak
tadi kita juga berarti sekarang sistem ekonomi Islam itu sudah mulai terimplementasikan bahkan ke aspek-aspek yang lain ya Bapak, seperti itu. Ya, kalau kita bicara tentang itu, misalnya di dalam slide juga kan tertera saya tuliskan ada landscape ya. Artinya landscape sektor ya ekonomi, keuangan dan kemudian bisnis syariah di Indonesia. Ya, ke dalam konteks keindonesiaan lah kita bahas. Artinya misalnya dari segi moneter ini alhamdulillah ya artinya berperanlah di situ baik itu Bank Indonesia ya kemudian juga ada otoritas jasa keuangan, ada LPS ya, kemudian ada Kementerian Keuangan. Nah, mereka berperan ini mempunyai perannya tupoksinya masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya Bank Indonesia, Mbak. Bank Indonesia itu sudah ada namanya DEX ya, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. DEX ya. Nah, sekarang kan kalau bicara Bank Indonesia peranannya lebih kepada makroprudensial. Ya, kalau OJK dia lebih kepada mikroprudensial. Apa bedanya? Kalau bicara tentang mikroprudensial ini kan berarti tugasnya dia adalah membuat aturan, pengawasan, perizinan terkait dengan lembaga keuangan. Nah, terkait pokoknya wewenangnya lembaga keuangan, wewenangnya OJK. Ya, baik itu aturan, perizinan maupun pengawasan. Nah, bicara makro ini kan misalnya mengendalikan nilai rupiah, ya kan inflasi, ya kan stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini DEX ini berperan di situ. Nah, Mbak, alhamdulillah ya karena kita sering incas dan saya juga aktif di organisasi kan selain Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, artinya kan alhamdulillah kita sering berdiskusi, berbincang dengan bapak-bapak kita di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia. Nah, salah satu peranan yang mereka buat adalah mereka mencoba gini, banyak potensi yang cukup besar, Mbak. Alhamdulillah ini yang dilakukan sudah beberapa tahun ya. Mereka menggandeng pesantren misalnya, ekonomi pesantren. Mereka buat namanya PES ya, pesantren ekonomi syariah. Itu satu satu apa kumpulan lah ya pesantren-pesantren. Apa yang mereka lakukan? Jadi sebenarnya begini, saat ini pesantren mungkin beberapa pesantren sudah lakukan itu, tapi mungkin secara mayoritas belum. Artinya potensi ekonomi di internal pesantren aja cukup besar. Misalnya kita ambil di Sunan Derajat, misalnya di daerah Jawa Timur kan. Nah artinya mereka punya potensi santri saja. Kalau kebutuhan santri dipenuhi oleh internal pesantren sendiri, ya kan itu luar biasa. Contoh misalnya, oh saya jauh-jauh deh katakanlah misalnya contoh sederhana nih terkait dengan limbah, ya kan? Limbah saja itu kan bisa jadi sumber energi dan sekarang beberapa pesantren itu memanfaatkan limbah dari para santrinya. Ya, misalnya buang BAB itu kan kalau dikelola dengan baik itu menjadi energi dan kemudian apa ya misalnya jadi apa energi apa kan begitu kan atau dari pupuk apapun apa masalah apa dijadikan dan itu beberapa terobosan-terobosan sehingga kan bicara hemat ekonomis ya kan dari itu kemudian mereka buat pabrik ya roti atau apa segala macam kan begitu. Nah, itu sumber energinya ada, kemudian mereka ini dan konsumsi bisa ke santri sendiri. Atau misalnya pengadaan pakaian atau apapun kan gitu. Atau kasur dan lain sebagainya lah. Itu kan dahsyat itu sebenarnya. Itu secara internal aja ekonomi itu berjalan luar biasa. Apalagi kalau dikapitalisasi lebih 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 apa lebih profesional lagi dan di manage dengan rapi. Nah, begitu juga mereka juga mengembangkan apa lembaga-lembaga keuangan internal mereka ya, namanya BMT kan banyak juga di beberapa perusahaan. Nah, itu peranan di situ. OJK dalam hal ini adalah juga punya direktorat-direktorat kan, direktorat mereka kalau kita bagikan ada 3 direktorat ya, pasar modal, ya kemudian perbankan dan kemudian IKNB, industri keuangan non bank. Nah terkait IKNB ada syariahnya, di situ kan ngurusin mengatur pengawasan terkait dengan fintech syariah di dalamnya asuransi syariah, multi finance, ya kan, yang syariah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perbankan syariah, baik itu BPRS juga, dan pasar modal pun demikian. Jadi begitu juga dengan LPS ya, terkait dengan kalau menjamin ya, mereka buat aturan terkait dengan jaminan kalau misalnya deposito ditaruh di perbankan syariah atau di BPRS.
Nah, selain itu dari segi moneter. Selain itu dari segi kementerian lembaga, misalnya di Kementerian Keuangan, ya kan? Kementerian Keuangan sudah ada direktorat, ya, Direktur Pembiayaan Syariah yang tugasnya dia adalah paling tidak kita sebutkan adalah membuat sukuk, menerbitkan sukuk, ya. Nah, sukuk aja sekarang udah bermacam-macam itu, Mbak. Yang produk-produk terbaru ini kan artinya investor di sini kalau misalnya milenial juga bisa berinvestasi, yaitu namanya sukuk tabungan, ya. 1 juta pun udah kita bisa berinvestasi kan begitu. Nah, ini saya pikir menarik, banyak yang dilakukan. Begitu juga kan sukuk base project, ya, project base sukuk PBS. Nah, itu misalnya ada proyek-proyek pemerintah, ya, perlu investasi, perlu investor dan lain sebagainya diterbitkan. Nah, selain sukuk retail, ya, kalau sukuk retail sekitar 5 juta, ya kan. Nah, kemudian SDHI tadi, alhamdulillah saya pikir ini nanti, nah ini sebenarnya udah bisa di-download di webnya BPKH. Saya sudah nulis investasi keuangan haji BPKH. Ini free, ini sebenarnya berbentuk PDF, ya. BPKH sudah memberikan edukasi lah bahasanya, dan alhamdulillah saya menulis di situ. Nah, artinya dana haji yang tadi, ya, dikelola oleh BPKH dan kemudian diinvestasikan dalam bentuk sukuk namanya SDHI, ya. Sukuk Dana Haji Indonesia. Nah, kemana itu diinvestasikan? Kemana itu dikelola? Itu dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk membangun misalnya. Makanya sekarang banyak kampus-kampus IAIN bagus-bagus, ya, aulanya bagus, kemudian kelas-kelasnya bagus, bertingkat, itu dari dana sukuk, dari dana haji itu. Nah, jadi bukan untuk infrastruktur yang secara umum, tidak, balik lagi karena itu kan ranahnya di Kementerian Agama. Nah, kayak misalnya balai-balai nikah bagus, asrama haji bagus-bagus, itu dari dana sukuk, khususnya adalah SDHI tadi. Ini sekaligus saya menyampaikan, ya, kepada rekan-rekan sekalian. Jadi jangan jangan oh, dana haji dibuat untuk ini dan lain sebagainya. Itu sebenarnya balik lagi di ranahnya Kementerian Agama untuk tadi, ya, asrama haji, bangun kampus terutama IAIN, ya. Kalau UIN kan ranahnya IDB dan berbeda. Nah, kalau IAIN masih ranahnya domestik lah, dalam hal ini adalah pemerintah, ya. Kemudian selain itu balai nikah, kantor urusan agama, makanya bagus-bagus itu dari situ. Nah, ini begitu juga kita punya namanya regulator yang mengeluarkan fatwa-fatwa, ada namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Indonesia. Nah, kalau kementerian-kementerian kita, Kementerian Koperasi ini sudah ada, ya. Artinya mereka membawahi untuk koperasi-koperasi syariah, mereka mengatur, ya, pengawasan dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam hal standar akuntansinya sudah ada IAI kan, dan sudah banyak PSHK yang terkait dengan keuangan syariah. Beberapa yang lain lah, saya pikir tadi juga sudah disampaikan. Paling tidak itu artinya bahwa di Indonesia ini sudah kompleks, ya. Nah, untuk sekarang ini sektor sosial tadi sudah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia, ada Basnas, ya, sebagai regulator, dan kemudian operatornya cukup banyak, Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Begitu juga kalau wakaf, ya, ada nazir-nazirnya sebagai pengelola wakafnya. Saya pikir sudah cukup banyak, dan alhamdulillah BWI sudah memberikan rekomendasi, mungkin udah hampir 100 nazir-nazir wakaf, karena animo masyarakat terkait dengan wakaf juga sudah cukup banyak, ya. Artinya wakaf sekarang kan bukan hanya wakaf barang tidak bergerak, tapi juga sudah cash wakaf, ya, wakaf tunai, bahkan sudah ada inovasi-inovasi wakaf link sukuk dan lain sebagainya. Dan ya, ini alhamdulillah peranan semuanya lah, baik pemerintah dan lain sebagainya. Itu, Mbak. Iya, Bapak. Nah, tadi sudah dipaparkan sama Bapak dampak-dampak serta pengaruhnya sistem ekonomi Islam di Indonesia ini. Nah, Bapak, saya ingin bertanya nih, Bapak, saya penasaran. Karena sekarang sistem ekonomi Islam sudah sangat marak nih Bapak di Indonesia. Nah, itu menurut Bapak, apa sih tantangannya pada awal dilakukannya atau diimplementasikannya sistem ekonomi Islam di Indonesia ini? Karena Indonesia ini kan kompleks sih Bapak masyarakatnya atau kehidupannya. Nah, itu apa sih Bapak tantangannya bagi ekonomi Islam di Indonesia ini? Nah, jadi memang diawali kan, kalau populer, bahasanya populer di Indonesia ini kan diawali dengan keuangan, ya kan.
sangat populernya keuangan. Makanya seringkali kita kalau seminar tuh pasti terkait lagi bank syariah lah, bank syariah kan begitu. Ya, baru muncul ada bahwa lembaga keuangan syariah ini tidak hanya bank syariah kan begitu, banyak ya lembaga keuangan syariah, bahkan BMT ya, atau KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dulu namanya BMT, kemudian berubah jadi KJKS, ya sekarang KSPPS lah, intinya ya koperasi syariah lah, intinya seperti itu. Nah begitu juga dengan yang lain ya, ada multi finance dan lain sebagainya. Nah bahasanya begini, kalau kita lihat orang kan pasti mengukurnya adalah market share kok 5% padahal penduduk Indonesia ini kan mayoritas muslim, tapi kenapa market share-nya demikian kan begitu, mesti 5% saja, berarti 95%-nya masih banyak yang pakai konvensional kan seperti itu. Nah artinya begini, sekarang adalah kalau kita bicara armadanya ini banyak, kalau bicara tentang kendaraan ini udah banyak, bank syariah udah banyak, ya kan. Ya bicara sekarang apalagi dengan mobile banking nggak ada alasan lagi kan orang mau menggunakan transaksi. Asuransi syariah juga banyak, multifinance banyak. Ya bicara pasar modal pun dengan reksadana syariah, saham syariah tadi, sukuk dan lain sebagainya banyak sekarang. Ya tinggal sekarang ini armadanya udah tersedia itu semuanya. Nah sekarang penumpangnya mana? Ya itu, ini merupakan tantangan. Nah, ini apakah dalam bentuk edukasi, belum. Tapi kalau kita bicara tentang literasi, ya edukasi, kemudian literasi ya, dan bagaimana pengguna untuk keuangan syariah memang belum, artinya begini, orang masih menganggap bahwa ya kalau apalagi dia misalnya menabung kan begitu, masih memikirkan apa benefit yang saya dapatkan. Ya jadi bukan berdasarkan secara idealisme emosional, tapi juga ada unsur-unsur tadi kan, apa benefit yang kita bisa dapatkan. Nah, saya pikir ini dengan acara seperti ini kan merupakan satu edukasi juga kepada masyarakat ya, bahwa ya kalau mau, intinya adalah perlunya keberpihakan kan begitu. Nah, pemerintah sebenarnya dalam hal ini adalah saya pikir sudah cukup lah, artinya regulasinya juga cukup banyak ya, apalagi terakhir itu kan muncul tahun 2014 ya terkait dengan jaminan produk halal. Ya jadi sekarang paling tidak produk-produk UKM mau nggak mau harus diurus tuh halalnya. Nah, udah dalam bentuk undang-undang kok jaminan produk halal. Sekarang pertanyaannya itu tadi keuangan ya Mbak. Sekarang untuk ini mau nggak UKM itu mengurus kehalalannya kan begitu. Untuk misalnya kita yang mengkonsumsi itu menjadi nyaman kan seperti itu. Nah, kalau dia mau, sebenarnya banyak Mbak beberapa fasilitas ya, terutama karena saya di Tangsel dan kemudian di Depok, itu dinas-dinas sudah memberikan fasilitas. Ya kan, artinya bisa dengan APBD mereka itu dikasih free untuk pengurusan produk halal, dan bahkan mereka mereka seringkali buat program-program itu. Nah, jadi asal kita dekat dan mendapatkan informasi sebenarnya ini kadangkala kan tantangannya tadi kita cuek dan lain sebagainya, akhirnya ya udah apa benefit yang kita dapatkan dan lain sebagainya, akhirnya memilih seperti itu. Ini saya pikir tantangan lah. Begitu juga ya yang kita ini umat Islam walaupun jumlahnya banyak, tapi kita belum berperan penting dalam hal menggerakkan ekonomi. Ya kan, yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi ini adalah hanya beberapa segelintir orang. Nah ini PR besar juga menurut saya. Ya buktinya kalau kita bicara tentang ya kayak kita, misalnya umat Islam lah ya yang nabung-nabung di bank syariah, berapa sih sebenarnya jumlahnya? Jumlahnya banyak, tapi dari segi berapa jumlah nominal yang dia tabungkan nggak signifikan, ya kan, mungkin 2 digit atau puluhan juta, nggak sampai ratusan miliar dan lain sebagainya. Nah ini challenges juga. Ya artinya menurut saya adalah ini aturannya udah ada, armadanya udah banyak. Nah tinggal masyarakatnya saja ini kan. Jangan sampai tadi ya artinya dengan benefit akhirnya memikirkan wah ini lebih murah ini kan, bandingkan kok bank syariah atau keuangan syariah lebih mahal dan lain sebagainya, akhirnya ya tidak keberpihakan. Nah itu yang menurut saya akhirnya ya segini-segini saja, ya kan. Nah ini yang ya kompleks lah menurut saya, banyak tantangannya. Ya artinya sekarang mari semua elemen bergerak, ya kan.
dalam hal macam-macam ya, pendidikan, kayak pendidikan kan sudah banyak. Dulu kita disibukkan, wah SDM kita kurang. Sekarang kan semua pendidikan buka itu prodi ekonomi keuangan syariah. Nah, dulu ya kan kekurangan. Sekarang challenge-nya adalah setiap tahun menghasilkan. Nah, pertanyaannya adalah bank syariahnya segitu-segitu, artinya udah banyak tapi ya segitu-segitu aja. Yang untuk rekrutmen juga terbatas. Ini lulusan ini pada lari kemana kan? Ya kan, makanya saya akhirnya ya membuatlah bisnis-bisnis kan ya, supaya bisa menampung lah, bahasanya seperti itu. Karena kita terpikir, wah ini tantangan baru lagi ya kan, SDM sudah banyak tapi setelah itu rekrutmennya terbatas kan, pada lari kemana kan, sayang nih SDM. Nah jadi saat banyak kalau diungkapkan tuh luar biasa gitu ya Mbak. Iya Bapak, tadi kan mungkin di sini peserta ini mungkin ada yang belum tahu Bapak. Ini Bapak bisa memaparkan sedikit keuntungan atau kelebihan kita dalam menggunakan sistem keuangan atau ekonomi syariah gitu Bapak. Ya, yang tadi saya sebutkan, misalkan saya sekarang kan aktivitasnya ibaratnya tadi di BPS sebagai komisaris, di fintech juga ada komisaris dan kemudian ada DPS ya. Nah kemudian ada satu vision yang cukup terkenal, saya pikir yang produknya adalah itu salah satu brandnya, produknya yang ada jilbab yang untuk dipakai para atlet waktu Asian Games ya. Dan memang kita punya produk yang concern ke sport ya kan, begitu. Itu produk-produk yang hijab lah, baik untuk renang maupun untuk panjat tebing dan lain sebagainya. Nah saya di situ sebagai advisor. Nah barusan kita discuss karena memang pandemi COVID ini dampaknya luar biasa. Apa Mbak hal yang menarik yang bisa kita, nah dengan kondisi kayak gini misalnya kalau pakai bagi hasil, ya kan, kondisi seperti ini kalau misalnya pakai sistem bagi hasil, ya ini kan sama tidak mendapatkan hasil, berarti terjadi bahasanya ya kerugian ini harus di share ya. Kalau misalnya kita mendapatkan modal dari pihak investor atau lembaga keuangan, ya harusnya memang kayak begini nih, ini ya kalau untung kita bagi ya kan, kalau rugi ini saatnya rugi nih sekarang, investor harusnya paham ya kan. Nah jadi kalau kita misalnya pakai dengan konsep bunga ya nggak peduli mau ini namanya utang, bayar dengan ada kelebihan tadi kan. Nah kondisi saat ini kalau ini adalah kerjasama dengan konsep bagi hasil, ini kita ruginya bukan disengaja ya, ini kondisi seperti ini, sehingga apa yang mau kita bagi, yang kita bagi adalah bagi defisit kan begitu, bagi kerugian bukan bagi keuntungan. Nah ini menurut saya adalah ya alhamdulillah lah, ini hikmahnya seperti ini ya kan, sehingga orang tidak orientasi harus mendapatkan profit dan lain sebagainya ya. Kalau itu stabil, usahanya berjalan lancar, kalau ini kondisi begini kan. Nah bahkan menariknya Mbak, ini alhamdulillah ada investor tadi, ini real yang saya sampaikan, datang investor bertanya, ini kenapa kami masih bisa dapatkan begitu ya, artinya masih dikasih kan, seperti itu. Investor menanyakan itu, ini sumbernya oke nggak ini kan begitu kan. Nah, sampai seperti itu investor bertanya, alhamdulillah ya dengan kondisi seperti ini kan akhirnya mereka juga menyadari. Nah mungkin karena punya beberapa alternatif ya, cadangan dan lain sebagainya kan, jadi investor masih bisa. Nah bahkan ada investor, ya udah sih kami memahami, yang penting dana kami ya tetaplah itu, artinya tetap dia investasi di situ walaupun tidak mendapatkan apa-apa kan, seperti itu. Dia merasa bersyukur. Nah ini saya pikir menjadi pembelajaran yang luar biasa. Jadi banyak hikmahnya satu sisi itu. Satu sisi yang lain adalah, nah dengan kayak begini kan kita mampu memprediksi, artinya gini, kalau sistem keuangan secara konven ya ini benar-benar dipraktekkan dalam kondisi kayak begini, luar biasa begitu zolimnya kan mereka. Padahal kalau kita lihat tadi ya, mana yang bisa survive aja artinya jangan bisa survive itu dalam arti bisa bertahan, itu luar biasa kan begitu. Nah artinya nggak perlu itu membuat kebijakan-kebijakan harus direlaksasi dan lain sebagainya. Kalau pakai konsep ekonomi Islam itu
sudah automatically. Jadi sudah automatically kan. Memang karena kondisi begini nggak mampu kan. Luar biasa. Nah itu jadi yang bersifat kapitalis saja. Ya kan justru dengan kayak begini bahkan kalau dia tidak mampu kita sedekahkan itu kan konsep Islam seperti itu. Nah itu Mbak. Nah, iya Bapak. Saya ada pertanyaan lagi nih Bapak Hmm. tentang eh, pajak Bapak. Di kampus saya ini pajak itu jadi pembicaraan hangat Bapak. Jadi banyak beberapa dari mahasiswa yang bingung apakah pajak ini bertentangan dengan Islam atau apakah saya salah untuk Hmm. mempelajari atau berkecimpung dengan pajak gitu Bapak. Tolong pendapatnya Bapak. Ya kalau dalam konsep ekonomi Islam beberapa penerimaan negara ini kan ada beberapa macam ya. Contohnya tadi zakat. Zakat itu kan jelas. Artinya diambil dari, nah sekarang baik itu zakat fitrah ya, atau di luar itu, pembagian selain zakat fitrah yaitu zakat mal. Nah zakat mal ini kan tadi bisa dari, kalau yang kontemporer saat ini kan berarti zakat profesi. Berapa penghasilan? 2,5%. Ya kalau misalnya mau bruto berarti langsung penghasilan dipotong 2,5% kan seperti itu. Selain itu juga ada zakat perdagangan, ya kan, dan lain sebagainya. Atau peternakan, pertanian, ya kan, pertanian dan lain sebagainya. Nah itu satu sumber pendapatan negara ya. Yang kedua adalah kalau konteks dulu itu yang tadi saya katakan ya, Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, pajak tanah itu, pajak tanah Kharaj ini, atau mungkin dalam konteks kekinian mungkin bisa dikatakan PBB mungkin ya bahasanya. Nah ini pajak atas tanah ya. Tapi kayak gini, ada yang produktif, yang tidak produktif kan begitu. Nah, kalau misalnya dia dikelola untuk pertanian, ya kan, itu beda besarannya. Ya, kalau dia butuh ada biaya irigasi dan lain sebagainya, maka pajaknya adalah hanya 5% saja. Kalau pengairannya ini secara alami dan lain dari air hujan dan lain sebagainya itu besarannya adalah 10%. Nah, selain itu dulu diterapkan namanya, ini kan sumber-sumber pendapatan ya. Selain itu ada namanya jizya. Nah, jizya ini adalah pajak yang dibebankan oleh, karena dulu kan kekhalifahan Islam ya. Pajak yang dibebankan ini seiring sebenarnya tafsir dari surat La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk dalam suatu agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Nah, beberapa ditafsirkan bahwa ini misalkan waktu dulu adalah masa kekhalifahan Islam. Nah, di mana ya jangan dipaksa orang untuk masuk ke Islam, ya kan? Nah, dia tetap memeluk agama alul kitab pada saat itu, ya kan? Dan kemudian salah satu kewajiban mereka adalah membayar namanya jizya. Jadi jizya ini pajak atas perlindungan diri mereka yang dibebankan kepada non-Islam, ya kan begitu. Nah ini pun ada klasifikasinya. Ya kalau dia katakanlah kaya, ya dia dibebankan 48 dirham. Kelas atas, menengah dia 24 dirham. Nah, kalau dia di bawah ya itu 12, kalau dia ibaratnya buruh lah ya segala macam itu 12 dirham. Nah, dan itu dibebankan bukan kepada wanita dan anak-anak, hanya kepada kaum laki-laki yang kemudian dewasa beraktivitas. Nah, jadi ini beberapa masukan-masukan terkait dengan, selain itu sumber pemasukan negara adalah namanya gonimah, ya, harta rampasan perang. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, 1/5. Nah, itu pembagiannya. Jadi ada selain itu, selain gonimah, kalau gonimah ini adalah harta yang diperoleh, harta rampasan perang yang diperoleh memang setelah peperangan mengalami kemenangan,
Nah, pada saat itu ada harta peninggalan dari musuh dan kemudian itu dianggap menjadi pemasukan negara. Itu yang disebut dengan ghanimah. Nah, ada istilah lainnya adalah fai. Fai ini adalah harta yang diperoleh tadi tapi tidak jalan peperangan. Jadi musuhnya udah takut duluan. Nah, lari ke bilit-bilit bahasanya seperti itu. Nah, kemudian dia meninggalkan harta. Nah, itulah yang disebut dengan fai. Nah, jadi itu. Begitu juga sumber-sumber penerimaan negara pada masa ya artinya di ekonomi Islam ada namanya user. User ini yaitu biaya masuk tadi import. Nah, ini juga menjadi pemasukan negara. Ada istilah lainnya adalah amwal fadilah. Amwal fadilah ini adalah harta yang tidak bertuan lah bahasanya seperti itu. Ada juga istilah lainnya adalah nawaib. Nawaib ini pajak yang dibebankan kepada pada saat misalnya negara mengalami defisit, ya kan? Atau waktu dulu adalah pengeluaran negara pada masa darurat. Nah, setelah dari zakat ini nggak cukup, nah itu ada namanya nawaib, ya kan? Kurang pengeluaran negara ada hal yang mendesak dan itu kurang maka dibebankan pajak terhadap orang kaya untuk menutupi pengeluaran negara yang pada masa itu adalah darurat. Nah itu nawaib istilahnya. Nah tinggal selain zakat ya wakaf juga kan seperti itu. Saya pikir itu beberapa sumber-sumber penerimaan negara, Mbak, dalam ekonomi Islam. Tinggal nanti disesuaikan saja kan istilahnya seperti itu. Terkait dengan pajak dan zakat ini sebenarnya memang kita yang pertama adalah kita harus memahami bahwa kita hidup di negara republik. Negara republik ini artinya berlaku juga hukum positif, ya kan, selain ya kalau kita sebagai umat Islam adalah memang hukum-hukum syariah ini memang harus dijalankan. Nah, yang pertama adalah bicara tentang zakat. Ya kan, kalau zakat ya kita sepakat bahwa dia masuk haul dan kemudian nisab, ya artinya nisab ini kan kadar orang yang ibaratnya dia memenuhi menjadi syarat muzaki kan seperti itu. Kalau dia penghasilannya di bawah standar nisabnya maka dia tidak menjadi muzaki, bahkan dia menjadi mustahil. Nah, itu kan diatur juga, artinya diatur dalam undang-undang zakat memang juga tidak tidak ada sanksi. Ini yang saya bilang tadi kan, Undang-Undang 23 tahun 2011 itu pun itu lebih kepada pengelolaan zakat. Jadi bukan zakat ya kan, terkait zakat. Kalau terkait zakat mungkin ya bisa jadi di situ ada sanksi. Kalau kita mengacu undang-undang pajak kan bagi yang tidak membayar pajak ada sanksi. Ya kan, kena denda dan lain sebagainya. Nah, ini yang di satu sisi memang karena belum sepenuhnya zakat tadi diakomodir ya, dalam hal pendapatan negara. Nah, jadi saya bilang tadi memang perlu tahapan panjang. Kalau bicara pajak, karena ini adalah sumber, apalagi dengan postur APBN kita beberapa tahun lah negara ini berdiri kan, paling tidak memang mayoritas bahkan 80 sampai lebih 80%, 85% itu kan sumbernya adalah dari pajak kan seperti itu. Kalau orang nggak dari pajak ya pasti kan pengeluaran negara udah luar biasa. Nah, artinya ini ada dua hal menurut saya adalah terkait dengan hukum positif, aturan-aturan perundang-undangan ya, undang-undang bahkan peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, zakat memang belum masuk ke ranah itu, walaupun sudah dalam bentuk undang-undang, tapi tentang pengelolaan zakat. Yang saya bilang tadi memang perlu tahapan. Tapi paling tidak seharusnya adalah umat Islam kalau misalnya mau benar-benar harus fact juga terkait dengan pajak. Zakat dia harus bayar kalau dia apalagi sudah menjadi muzaki kan begitu. Padahal kalau kita lihat potensi hasil riset itu kan sudah mencapai 217 triliun dengan IDB waktu itu kan risetnya. Tapi kenyataannya realisasinya adalah zakat saat ini hanya 10 triliun. Realisasi sudah dikumpulin dari Basnas, seluruh Basnas pusat maupun wilayah, begitu juga dengan lembaga amil zakat.
hanya 10 triliun, baru 10 triliun. Ya kan? Belum nyampe itu sesuai dengan potensi yang menurut riset adalah 200 triliun. Nah, menurut saya ini ada sesuatu, yaitu adalah ya bisa jadi masyarakatnya sendiri, ya kan? Nah, apakah sekarang yang tadi juga, apakah bayarnya, kalau saya dulu pernah melakukan riset tahun 2000 berapa, riset itu adalah 2011 ya, itu kita pernah melakukan riset di beberapa kota terbesar ya, di Sumatera, di Aceh, ya kan, kemudian Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Dan hasil riset itu memang menunjukkan selain lumayan memang ada mengalami peningkatan masyarakat membayar zakat melalui lembaga, tapi masih cukup banyak juga yang bayar secara langsung direct, atau misalnya melalui tadi kan ustadz dan lain sebagainya kan begitu. Nah, itu kalau misalnya melalui lembaga, ini kan bisa tadi ya, idealnya adalah kalau melalui lembaga, sehingga pengelolaannya, ya tadi, ibaratnya pengelolaannya kan kalau melalui pembayaran zakat dengan lembaga, Basnas atau lembaga amil zakat, begitu juga kayak pajak, pajak kan dikelola negara, penghimpunan dan lain sebagainya, jadi benar-benar terdatabase dengan baik. Dan zakat pun sekarang kan kalau kita bisa minta NPWZ, bahasanya nomor pokok wajib zakat. Nah, itu kalau kita dengan Basnas itu bisa itu diurus Basnas, sehingga bisa mengurangi dari beban biaya pajak yang sudah kita keluarkan kan seperti itu. Nah, jadi memang, nah itu dalam hal penghimpun. Dalam hal penyaluran tadi, ya memang bicara pajak ini kan sebenarnya dia lebih kepada selain tadi ya apa alokasinya untuk tadi kan, sekarang program-program pemerintah cukup banyak. Selain itu kan memang untuk pembangunan dan lain sebagainya. Dan itu artinya dinikmati bukan hanya umat Islam kan begitu, maupun non Islam. Sebenarnya kalau kalau tadi masyarakat Islam dan ini benar-benar dioptimalkan, kan balik lagi kepada masyarakat Islam, ya kan? Ini sebenarnya, nah, dan kalau mereka kan ibaratnya non Islam tidak dikelola dengan baik kan begitu, tidak ada lembaga mereka. Mungkin mereka melalui, kalau Nasrani kan melalui gereja-gereja dan lain sebagainya. Justru ini artinya mengakomodir, sebenarnya menurut saya kan agama bisa mengakomodir munculnya Basnas, munculnya wakaf dan lain sebagainya, dan lembaga-lembaga amil zakat kan. Nah, ini kalau misalnya umat Islam benar-benar aware terhadap itu, dan ya tadi ya bayar melalui lembaga ambil zakat, dikelolanya lebih baik. Dan saya yakin kok, dan alhamdulillah sebenarnya, dan sekarang sudah ada itu buku indeks zakat. Silakan teman-teman Puskas ya, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat, sudah mengeluarkan indeks zakat. Ya kan, paling tidak di situ salah satunya adalah zakat saat ini memang memberikan kontribusi luar biasa sebenarnya untuk bagaimana mengurangi pengangguran, ya kan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan sudah mulai terasa lah bahwa zakat ini memberikan dampak yang signifikan. Apalagi kalau misalnya dana itu benar-benar dioptimalkan sesuai dengan potensi tadi 200 triliun kan begitu. Nah, ini baru zakat kan, belum wakaf. Artinya kalau itu benar-benar dioptimalkan, balik lagi kok sebenarnya kepada umat Islam. Ini kan tidak jauh-jauh. Ya karena memang peruntukannya kan diprioritaskan adalah umat Islam dulu kan seperti itu. Sama kayak kasus kemarin. Ya kan, kasus apa itu, COVID Basnas kan, banyak itu diisukan. Tapi kan teman-teman Basnas akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa itu bukan unsurnya dari zakat, dari infak. Kalau infak kan silakan, ya kan, untuk non Islam juga tidak ada masalah. Tapi kan kalau untuk zakat memang benar-benar diprioritaskan untuk umat Islam. Nah, saya pikir begini, artinya selain pajak dan kemudian zakat, potensi zakat kalau benar-benar terrealisasi, balik lagi kepada umat Islam dan memberikan dampak yang sangat signifikan. Saya itu saja ya. Kemudian bicara label syariah, ya kalau bicara label syariah, yang pertama adalah begini, yang menerapkan label syariah, kita harus bedakan nih antara lembaga keuangan syariah sama lembaga bisnis kan begitu. Nah, kalau bicara tentang lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah perbankan syariah atau industri keuangan non-bank syariah. Nah, mereka di dalam industrinya kan sudah ada namanya Dewan Pengawas Syariah yang berperan. Nah, di samping Dewan Pengawas Syariah, mereka sudah punya, ibaratnya ada karyawan yang secara full, yaitu Syariah Compliance lah, divisi Syariah Compliance. Nah, artinya mereka yang benar-benar mengecek ya akadnya dan itu, karena saya juga DPS, ya kan,
tugasnya adalah tadi mengecek bagaimana model bisnis yang benar-benar dijalankan ini sesuai, ya kan? Nah, terkait dengan permodalan dalam hal ini adalah ya, karena ini kan apalagi bicara tentang induk dengan ini ya kan segala macam. Jadi saya pikir tidak ada masalah lah ya, karena isu itu juga udah lama itu ya, isu-isu terkait dengan modal. Oh ini kan modalnya dari bank induk, bank induknya kan bank konven kan dan lain sebagainya. Nah justru saya pikir dengan kayak begitu kita syariahkan, iya kan? Kita ibaratnya berkahi kan untuk kegiatan-kegiatan syariah. Nah kalau misalnya ada teman-teman atau pengusaha-pengusaha mau beli saham di bank syariah, justru monggo kan begitu kan, harusnya seperti itu. Nah jadi kita marilah sebenarnya mari aja berlomba untuk berbuat kebaikan, ya kan begitu. Kita dorong, ya kan sambil bertahap tadi memperbaiki dan lain sebagainya. Nah kalau untuk yang usaha, ya usaha-usaha ini kayak MLM dan lain sebagainya, nah itu memang atau hotel syariah, nah itu peranannya di DSN juga, artinya DSN dia mendaftarkan ke Dewan Syariah Nasional, ya kan, model bisnisnya dicek seperti apa, karena beberapa memang saya ngurusin itu dulu, ya kan, alhamdulillah ini ada MLM yang baru keluar nih sertifikat syariahnya, karena saya mengurusi dan saya buatkan model bisnisnya, ya, dan alhamdulillah diterima oleh termasuk bagaimana pembagian bonus-bonus. Kan kalau MLM kan terkait dengan itu kan, pembagian bonus-bonus. Nah itu sejauh tidak adanya apa al-igrok, artinya al-igrok itu adalah pasif, ya, artinya kalau dia nggak melakukan aktivitas dia dapat. Nah ada batasannya ya, paling tidak maksimum 3 turunan, tidak boleh lebih gitu. Nah itu masih ditolerir lah menurut Dewan Syariah Nasional. Nah jadi saya pikir tinggal kita, kalau lembaga keuangan sudah ada itunya dan mereka yang berperan di situ. Dan apa, kalau dulu ya memang kan dulu masih kerjasama dengan lembaga-lembaga konvensional, artinya dan itu dipisahkan juga. Kalau misalnya dia naruh dananya di bank konvensional dia pisahkan. Kalau sekarang kan sudah banyak pilihan. Kalau dulu masih sedikit, kalau sekarang misalnya naruh penempatan dana di bank syariah semua, jadi tidak ada alasan lagi naruh atau penempatan dana di bank konvensional. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ekonomi syariah. Bank syariah tidak berkembang pesat di daerah. Nah, memang seiring dengan yang pertama adalah seiring dengan aktivitas ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini yang belum merata ya. Sehingga kalau kita bisa lihat ya, masih perekonomian ini kan sebenarnya juga terpusat di Pulau Jawa kan begitu. Pulau Jawa juga terpusatnya di wilayah DKI Jakarta kan begitu. Nah, ini pasti akan berdampak seluruhnya ke kegiatan apapun dalam hal ya perekonomian. Ya begitu juga dengan ekonomi syariah. Tapi saat ini alhamdulillah kan makanya banyak dibangun lah ya, banyak dibangun terkait dengan, sorry, di rumah saya mati lampu jadi agak gelap. Iya, nggak apa, Ya, Pak. ya, jadi makanya agak gelap. Jadi artinya sekarang ini kan apa tadi di daerah-daerah, makanya saya di slide saya juga sudah saya sampaikan itu, alhamdulillah saat ini Indonesia membangun namanya sudah ada permennya juga ya, peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2020 tentang kawasan industri halal, ya kan. Nah ini ada 5 kawasan, memang itu berawal dari KEK, namanya kawasan ekonomi khusus ya. Nah, di situ ada 5, misalnya saya sebutkan di sini, Modern Cikande, ini daerah Banten, Industrial Estate, Bintan, ya daerah Batam, Bintan ya, Kepulauan, Inti Industrial Estate, dan Batamindo, ini di Batam, Industrial Park, dan kemudian kawasan industri di Sidoarjo, dan kemudian Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Nah, itu nanti dibuat sebagai kawasan industri halal, menjadi apa, sentral. Jadi semuanya ada. Ya artinya packagingnya di situ, kok lembaga keuangannya ada, produksinya, infrastruktur pendukung dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini menjadi langkah juga awal. Ya karena sekali lagi ini kan bermula dari
pembangunan yang tidak merata, kan begitu kan, tidak merata dan terpusat, jadi dampaknya keseluruhan. Begitu juga dengan perkembangan keuangan ekonomi dan bisnis syariah. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal lah, ya kan. Dan satu contoh lagi, misalnya di NTB kan dibuat apa itu, Pak Gubernur itu dibuat MotoGP kan. Nah itu kan karena NTB juga concern terhadap wisata halal, dan Pak Gubernur ya Pak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB, dan itu memang menjadi satu destinasi nanti ke depannya. Dan alhamdulillah kan karena mereka juga berdampak, artinya berdampak COVID, dan pemerintah juga memberikan dana ya kepada PT ITDC yang memang concern pembangunan untuk di wilayah Mandalika ya, untuk pengembangan tadi MotoGP dan lain sebagainya. Saya pikir ini nanti ke depannya pasti insya Allah akan dahsyat lah. Dan beberapa wilayah-wilayah lain kan beberapa wilayah lain kan juga dikembangkan untuk ekonomi syariah kan begitu. Di Sumatera Barat, ya kan. Betul. Kemudian di Aceh dan lain sebagainya. Itu Mbak.